Ponsel pintar hampir telah menjadi makhluk mitologis karena ada banyak sekali legenda tentangnya. Benarkah meredupkan layar ponsel bagus untuk mata? Atau apakah ponsel pintar menyebabkan berbagai penyakit? Ternyata, pernyataan tentang ponsel yang tampaknya benar dari awal, tapi ternyata hanya sebuah imajinasi seseorang. Ayo kita bahas. Pernyataan pertama, meredupkan tingkat kecerahan layar membantu penglihatanmu. Kamu mungkin percaya menyalakan mode kecerahan malam pada ponsel, bahkan pada siang hari, membantumu untuk tidak membebani mata. Namun ahli optik tidak setuju dan menyatakan bahwa saat kamu meredupkan layar, bukannya menyesuaikan pengaturan kecerahan, kamu malah membuat mata tegang. Ini terjadi karena kamu harus lebih fokus dan matamu harus bekerja lebih keras, yang kemudian bisa menyebabkan sakit kepala. Tingkat kecerahan layar ideal adalah yang sama dengan cahaya di sekelilingmu. Dengan begitu, kedua cahaya menyatu dan terasa alami bagi mata. Pernyataan kedua, mengecas semalaman akan merusak baterai. Ada alasannya ponsel pintar disebut pintar, dan di antara semua fungsi praktisnya, ada kemampuan untuk mengetahui saat baterai sudah terisi penuh. Ponsel akan menghentikan arus masuk tanpa bantuanmu, sama seperti ponsel yang mati saat baterai lemah. Jika kamu peduli soal umur baterai, jangan terlalu sering membiarkan baterai kosong hingga benar-benar habis. Isi daya saat ponsel masih menyala. Pernyataan ketiga, kamu harus menutup aplikasi yang tidak kamu gunakan untuk menghemat baterai. Pernyataan ini tampak sangat logis, dan kamu mungkin berpikir semakin banyak aplikasi yang aktif di latar belakang, semakin berat kerja ponselmu. Faktanya, seperti dikatakan Apple, menurut aplikasi untuk menghemat baterai tidak membantu dan bahkan malah memperparahnya. Semua aplikasi otomatis tertutup. Jika kamu campur tangan dan menutupnya secara manual, kamu membuat baterai ponselmu terkuras lebih banyak. Pernyataan keempat, semakin tinggi megapiksel kamera ponsel, semakin bagus kualitas foto. Saat membeli ponsel, jumlah megapiksel tampaknya seperti fitur ikonis yang bisa kita gunakan untuk mengetahui seberapa bagus kamera ponsel tersebut. Namun, fitur ini hanya penting bagi fotografer profesional dan kamera mereka. Untuk pengguna ponsel, bukan jumlah megapiksel, tapi ukurannya yang membuat kualitas foto lebih ideal. Megapiksel terbaik adalah yang terbesar, artinya lebih sedikit objek yang bisa tertangkap dalam satu foto. Pernyataan kelima, gunakan pengering rambut atau masukkan ke beras untuk menyelamatkan ponsel basah. Memasukkan ponsel ke beras setelah mengeluarkannya dari kloset tampaknya terpercaya, karena beras dikenal dengan kemampuannya menyerap kelembapan. Namun, kenyataannya partikel kecil dapat menyumbat komponen ponsel dan malah memperparah kerusakannya. Menggunakan pengering rambut juga tidak disarankan. Cara itu mungkin bisa sedikit mengeringkan ponsel, tapi juga akan membuat ponsel terlalu panas. Artinya, ponsel akan semakin rusak. Kedua cara ini digunakan karena orang-orang ingin melakukan sesuatu. Apapun itu, untuk menyelamatkan ponsel mereka, ide terbaik adalah meletakkannya di rak dan membiarkannya kering. Pernyataan keenam, radiasi elektromagnetik dari ponsel menyebabkan kanker, kelahiran prematur, dan resiko kesehatan lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah mencemaskan pernyataan ini sejak tahun 1990. Sampai sekarang, 25.000 artikel tentang topik ini telah diterbitkan. WHO menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada bukti bahwa medan elektromagnetik rendah bisa membahayakan kesehatan manusia. Namun WHO juga mengatakan bahwa jika seseorang berdiri di dekat antena atau radar yang menghasilkan gelombang elektromagnetik, resikonya mungkin meningkat. Wi-Fi gratis sangat menggoda untuk digunakan, dan itu ditawarkan sebagai bonus menyenangkan di banyak tempat umum. Namun, melakukan transaksi perbankan dan memasukkan kata sandi saat menggunakan Wi-Fi umum tidaklah aman. Lalu lintas data di tempat ini tidak terlindungi. Artinya, siapapun bisa melihat laman apa yang kamu kunjungi dan data apa yang kamu masukkan. Sebaiknya gunakan Wi-Fi umum hanya untuk mengunjungi situs hiburan atau mencari tahu informasi.
Apa informasi terakhir yang kamu dapat tentang ponsel yang sampai membuatmu mencari kebenarannya di Google? Apa kamu percaya ponsel buruk bagi kesehatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.